wajah kan wajah dokter gitu. Jadi kan saya kan nggak sungkan nanti situ minder kalau saya jadi dokter situ minder. Mbok yakin? Ya. Ya kan? Ya. Ya, halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo, dan hari ini seorang musisi yang sangat terkenal di Jogja. Ikon Jogja. Icon. Rodo maju sithik rene. Maju sithik. Ben suaranya situ yang merdu. Oke, merdu. Datang ke studio kami Mas Sri Krishna Ence. Oke, Mas Putro. Nama penyanyinya itu Sri Krishna. Tok, ya. Cuman teman-teman marginal. Ence. Saya kalau manggil ya Ence. Ini konco kental saya ini, konco mimik. Konco hedonis saya ini. Bro Ence ini seorang musisi yang ya sangat dikenal lah di Jogja karena karir musiknya memang di sini ya bro ya. Ya. Yang paling saya kagumi dari beliau adalah tumben loh situ kagumi. jarang baru kagumi. Ya, karena di studio ini saya harus ngomong jujur. Iya. Kalau ketemu di luar kan nyanyian. Itu adalah daya hidupnya yang luar biasa. Wah. Usia sudah kepala 5. Ya kan? Yui. Tapi kreativitas bikin lagu bahkan sebelum pandemi ya. Pentas. Album sudah berapa bro? Album saya 5. Masuk 5. Ya, ini juga mau rilis lagi. Tapi mungkin single. Ya. Ngeri. Dan di saat pandemi ini terus mencipta lagu. Terus karena saya punya prinsip justru di kala pandemi harus produktif. Nek orang stres. Nek orang ya bingung. Karena memang wong seniman itu kan kerjaannya ngalamun. Sebetulnya ngalamun. Sambil genjreng. Biar tetangganya itu wah masnya produktif. Kalau di kampung itu kalau nggak produktif dicurigai nanti mas. Nanti saya misalnya beli kulkas jadi malah loh kayak nggak kerja kok gitu. Tapi kalau genjreng masih produktif. Nah itu kalau nggak ya terus keluar rumah nanti pulang agak sore wah masih kerja. Padahal itu strategi. Padahal jane ming dolan ning ngene situ, dolan ning ndi golek kopi. Ya. Bro Ence ini sejak kapan bro? Bermusik saya sudah SD. Sejak SD kelas 5 saya sudah membuat lagu. Tenang. Serius. Karena memang di keluarga saya itu bukanlah keluarga musikal. Keluarga musikal. Ya. Hampir semua, saya 7 bersaudara, hampir semua bisa main musik. Karena bapak saya seneng. Ibu saya seneng musik. Juga bisa main musik. Bisa. Nah, akhirnya ya terjerumus jadi kayak kutukan. Terus saya masuk Jogja usia 15 tahun. Baru terus karena lingkungan Jogja kan sangat dunia kesenian kan sangat hidup ya dinamis. 15 tahun itu berarti masuk ke Jogja itu SMA ya? Terus akhirnya ya itu dari SMA ngamen. Era-era dulu tuh kan orang ngamen jarang. Ya, belum ada istilahnya ngamen di bis kota. Ya, tempatnya Malioboro. Itu tuh kayak titik sentralnya Malioboro di situ. Masuk Jogja berarti tahun setahun 88. Era-era tahun itu. Era-era tahun itu. Nah, terus ya udah akhirnya terjerumus aja di situ, Bapak. Saya memang passionnya di situ. Dan saya tidak belajar musik. Sama sekali belum pernah kursus pun saya tidak pernah. Belajar gitar dari sendiri. Ya dari kakak saya main melu-melu pinjem gitu. Kadang-kadang kan dulu rebutan, alat cuma satu, nanti dipakai saya, habis itu kakak saya marah-marah, kotor kayak itu. Nah, itu justru mungkin dari itu kita menghargai alat. Kalau anak-anak sekarang kan bisa minta beli, alatnya tidak hanya satu. Minta gitar dikasih piano, yang kaya loh saya ngomong yang kaya. Nah itu bagus banget. Tapi mungkin dari persoalan itu akhirnya mencintai yang namanya alat. Mencintai itu. Nah, akhirnya di Jogja SMA kelas 1 saya sudah main di kafe-kafe.
punya grup. Sudah jadi masuk. idola temon-temon. Wah, enggak gitu, cuman mbak-mbak lah. Dan saya belum nyanyi loh, Mas. Oh, Belum, jadi masih player. main apa? Gitar. Main gitar sama benjo bass. Jadi era-era itu, era akustik kan kuat. Masih ada lomba vokal grup antar SMA. Era-era itu kan belum. Dulu tuh mau ke studio aja masih project kan mulai dari situ kan? Iya, dari situ. Dari lomba gereja kalau nggak salah ya. Kalau saya dari lomba-lomba SMA, tingkat SMA dulu ada istilahnya B komplek dari SMA 3B. Nanti De Brito juga ngadain, nanti SMA lagi. Itu kan jejaring itu terbentuk, kita juga saling kenal dengan SMA yang lain. Kamu Bobkri ya? Saya enggak. Tak sebutkan kan, Mas? Sebutkan dong. Ya, saya dari masih ada kan SMA-nya? Masih eksis. Soalnya ada beberapa teman saya yang SMA-nya sudah nggak ada. Teman kita itu toh udah kehilangan SMA toh, mau legalisir nggak bisa kan? Bisa. Saya di SMA De Brito Senja. Apa tuh? Santo Thomas. Santo Thomas. Oh, Santo Thomas itu SMA tua. Santo Thomas terkenal. Sangat tua. Cuman nggak punya gedung waktu itu. Ya kerjasama dengan De Brito yang sore di Jalan Adi Sucipto. Ngagune De Brito. De Brito Senja. Sebetulnya mungkin saya diterima De Brito karena jarang bisa bangun pagi. Saya akhirnya pilih yang siang. Dulu kan masih ada sekolah siang, Mas. Iya. Sekarang aku nggak ada. ngalamin. SMP aku siang. Ada SD siang, SD pagi. Ada SMP siang dan SMA juga gitu dulu. Nah, akhirnya mungkin itu suasana itu terbangun lagi ketika saya akhirnya suka tetek, suka begadang, nongkrong. Aduh malah poro di mana-mana itu. Ketemulah bisa dengan teman-teman SMM sekolah musik. Ketemulah dengan teman-teman isi musik, dengan teman-teman UGM yang notabene karena saya tidak tinggal bersama dengan orang tua, saya lebih liar kan. Mungkin saja. Sampai sekarang SMA juga liar loh, karena kan? di Rembang ngekos. Bodoh toh. Ya belajar ngamen. Kemajon toh, Mas. Akhirnya kalau orang anak kecil itu remaja itu bebas, rak suweneng. Biasanya kan pamit bapak mbok nih. Dan karena itu saya hampir nggak lulus SMA. Nah, itu malah harus nggak lulus sebetulnya. Anda normatif, saya nggak suka. Tenang, saya tuh hampir nggak lulus SMA. Kok situ saya? Situ lulus kan akhirnya? Saya lulus. Kamu akhirnya kuliah di Atmajaya kan? Ya, saya akhirnya bisa kuliah di Atmajaya. Kuliah saya banyak, Mas. Oh ya? Saya kuliah di 3 tempat. Tenang nih? Iya. 1, Atmajaya. Atmajaya terakhir lah ya. Atmajaya yang lulus. Lulus. Itu lulus mau? Lulus. Kita rupanya educated. Dilihat dari penampilan saya kan sangat halus, educated, sopan. Temoto. Saya sangat temoto. Punya adab. Nah itu, saya bisa lulus. Tapi aneh, Mas, saya justru jarang kuliah. Dulu kan titip absen nih, so. Sebentar, selain di Atmajaya di mana? Jana Badra. Oh, Jana Badra, oke. Ada lagi. Keren-keren itu. Terus Duta Wacana. Oh, keren semua. 3 ini yang saya terdaftar. Tapi aktif saya di UGM. Dikenalnya anak gelanggang. Kan saya anak gelanggang, anak sastra UGM. Saya kira dulu kamu juga orang gelanggang. Sampai orang bagian pengajaran. Mas, kowe iki lulusmu kapan toh? Karena saya dikira anak UGM. Iya. Padahal saya enggak. Saya hanya sejak SMA suka main di Bonbin UGM. Terus ke gelanggang. Ya itu kembali lagi bahasa musik. Karena akhirnya saya bisa terlibat main di Sastromuni. Saya banyak sekali grup dulu. Pernah di Sastromuni. Yang punyanya anak-anak sastra. Ya, tahu. Sastro, kalau nggak salah Sastromuni yang seri 2. Kalau karena Sastromuni itu terus tahu regenerasi kan. Kalau di Filsafat Sunday Morning. Nah, itu terus dengan teman-teman anak sospol. Terus saya juga punya grup dengan kelompok Suara Ratan. Dulu ikut di situ juga. Saya tahu Suara Ratan. KSR. Kelompok dagelan. Oh, itu ada kamu? Iya. Terus pernah juga grup musik humor lagi dengan Anang Batas, dengan Kelipur Lara, Aldo Iwak Kebo, Almarhum Gara. Apa namanya? Maju Mapan. 57. Yang Balai Bengong itu bener? Balai Bengong itu grup saya yang asli. Oh, itu saingannya palsu. Itu mungkin saya ganteng ya. Diajak ke sana sini sebagai cover boy pada waktu itu. Gantengnya surplus itu loh. Iya sih. Sampai sekarang Wah, saya itu sampai heran. Tapi nanti ditonton istrimu loh ini. Istri saya paling takjub. Terengah-engah melihat saya. Paling itu, Mas. Nah, tapi grup basic saya Balai Bengong. Balai Bengong itu dulu terkenal banget.
Itu musik reggae, rock and roll. Iya. Masih Sering nonton. Saya kebetulan yang mencipta lagu-lagunya di situ saya. Saya itu kan seneng gawe. Terus Maksudnya bikin lagu. bikin lagu Atau bikin grup musik Ya, atau bikin masalah. yang terakhir. Karena seniman kadang-kadang memang harus punya masalah. Harus. Kadang-kadang berkonflik, ada dialektika. Iya. Nah itu. Terus ya nyanyi cover, tapi belum penyanyi. Saya masih waktu di Balibong saya main Di bass. balik belum bantesan enggak ini ya. Saya hanya Benar baking soda. Baking soda. Jadi saya suara duanya, vokalis utamanya ada gitu loh. Nah, itu saya yang menciptakan lagu-lagunya, juga mengcover lagu-lagunya Bob Marley, lagu-lagunya Beatles segala macam. Itu saya bikin grup itu karena pernah juara musik Beatles juara 1. Ya tahu juara juga situ ya. Saya orangnya gampang juara. Saya terlalu gampang juara itu. Seneng anak pede ini. Iya, saya gampang juara, Bung. Iya sih. Ya karena justru karena saya mungkin sebenarnya nggak pede. Enggak. Bedanya ya situ sama mungkin pemain-pemain yang lebih muda ya. Saya nggak mau, tidak semua tentu saja. Nyanyi biasa dengan albumnya itu mirip. Paham nggak? Ya itu artinya kapasitasnya memang mumpuni gitu loh. Nggak dibantu dengan alat. Terus apa meneh? Saya memang menunggu ini Anda menjerumuskan di wilayah mana. Kalau istri saya lihat kan paling ya, ya rada dihapus sithik ra. Enggak, terus setelah Balai Bengong, saya grup itu pecah. Di situ banyak teman, ada teman-teman yang mungkin Anda kenal ya, mungkin ada Oni Krisnarwinto itu, Oni Unfriend itu, sound ini ada pernah terlibat, teman-teman Wawan segala macam, Mas Dodo, yang mereka sampai sekarang masih eksis di musik. Nah, terus akhirnya itu selesai karena banyak ke Jakarta, eksodus kan. Era-era itu kan banyak yang player main ke Jakarta. Saya masih tinggal di sini. Mereka ke Jakarta untuk sebagai pemain musik. Oke. Kayak Mas Oni akhirnya jadi konduktor, arranger terkenal, band-band terkenal ya, di media-media. Akhirnya saya tinggal maksudnya teman-teman ini ada yang di Bali, ada yang pecah menjadi penyanyi kafe, band kafe. Saya sendiri bikinlah grup lagi, Krishna and Friend, atau boleh bilang C and Friend itu sebagai home band. Misalnya ada, itu saya masih mau tanggapan wedding atau ada artis dari Jakarta. Memang sekarang nggak mau weddingan? Saya tidak. Kenapa? Karena nggak seneng ya lihat orang bahagia. Saya seneng. Wong saya kan nikahnya aja berkali-kali. Enggak, 2 kali. Itu ben ketok dadi seniman, Mas. Tahu cerai gitu. Jadi itu akhirnya saya bikin itu kayak home band. Jadi misalnya ngiringin artis, tetap posisi player. Krishna and Friend untuk C and Friend. Jangan, dan penyanyinya siapa? Enggak, belum Krishna dong pasti namamu. Masih Krishna and Friend. Penyanyi saya siapa waktu itu? Siapa? Paksi. Oh, Paksi, oke juga suaranya ya. Nah, waktu itu Paksi masih nyanyi dengan saya ikut ngiringin sama teman-teman Jasmine, ada Pram. Iya, tahu. Pram Jasmine, Dodo, ya, Mas BG. Saya penonton fanatik Jasmine. Pernah dengan itu, dan sampai sekarang mereka session player saya juga, Mas Pram. Nah itu masih tentang itu saya itu belum nikah ya. Oh ya, penting. Terus, ya itu ya. Akhirnya saya kan harus nikah. Yo, siapa yang mengharuskan? Siapa yang mengharuskan? Itu loh, saya sebenarnya tidak mengharuskan menikah. Iya. Tapi calon moro tua itu mengharuskan menikah. Wow. Ya ngerti dewi toh, tidak kehilangan mantu ganteng, kehilangan mantu putih resi. Sampai bilang kok mertua, Mas Anda itu albino ya? Enggak Pak, saya kelebihan pigmen. Tuh. Nah, era itu, maaf lo ya, kadang-kadang mungkin di kesenian kurang begituan lo ya. Bukan tidak terhormat, tapi calon mertua atau orang tua saya sendiri, bahwa kamu itu kerja yang normal. Oh, kesenian dianggap gak normal. Mungkin. Atau menantunya mereka dianggap gak normal. Sebetulnya menantunya gak normal. Cuman butuh legalitas yang kita ini tinggal pas lamarannya udah kerja. Iya. Akhirnya karena penyanyi dianggap belum kerja, musisi dianggap gak pekerjaan. Kerja dulu menjadi
di pabrik garment. Tapi musik terus loh. Hanya sempat kerja ya situ ya? Sempat kerja setahun di garment menjadi apa? Garment mana nih? Jogja di Jalan Ring Road Barat. Oke. Itu jadi penjaga gudang. Ya mungkin. Nah kalau itu malah cocok. Sebetulnya saya udah gimana belum? Belum. Masih keribu kayak ringin kurung. Jadi saya kalau jalan tuh di alun-alun dicerai banci-banci itu. Ringin kurung gitu loh. Akhirnya di situ sebagai kerja resmi. Tapi nggak betah. Nggak betah. Saya kan tetap malam masih di kafe. Nggak betah. Akhirnya nggak betah. Saya jadi pemulung. Serius pemulung bener. Wah, bener pemulung. Ngumpulin oli bekas. Saya akhirnya kamu jadi orang sukses itu ya? Ya, lumayan sukses. Ini sempat jadi orang kaya ini. Ya. Ya tak? Bener. Di kalangan teman-teman saya testimoni dari saya nggak menghilangkan sejarah bahwa ini proses itu artefak saya. Musik terus, saya menjadi pemulung. Pemulung bener. Dari ngambil oli ke bengkel-bengkel, ke pabrik-pabrik, ke ini apa? Ke bengkel lokomotif, pengok. Itu ya, bengkel saya kereta ya. Bengkel kereta itu kan volunya bisa banyak sekali, ribuan liter. Nah itu oli bekas saya kumpulkan. Terus dibelilah dengan salah satu oli sintetik yang cukup kondang di Jakarta. Saya harus seminggu 2 kali ngirim pakai tronton itu. Gila. Dari nol, nggak punya modal, mobil dipinjemi, nyetir dewe, golek dewe. Setiap hari bawa kol itu loh, kol bagong itu, isinya 8 drum, ngelimpangke oli, jikuki, unggah neng dewe mas. Hebat. Karena harus ngajari teman-teman yang lain. Akhirnya tertarik kok ono duite. Kita kan biasa ono duite. Waktu itu memang ada duitnya. Akhirnya bisa punya karyawan, bayari karyawan, modalin tiap hari sekian banyak orang, banyak karyawan saya. Karena kan oli itu kan nanti dimasukkan di kolam, ditampung, baru nanti kalau sudah penuh ditelepon Jakarta ambil itu sampai macam-macam lah kalau ceritain itu aja udah. Ya sampai sukses lah itu ya. Ya alhamdulillah. Ya konon katanya sampai kaya itu. Bisa menikah. Bisa menikah. Tambah lagi saya di tanah kelahiran saya, buka lagi di sana. Itu dari mana sih Bro? Banyak orang mengira kamu dari Brazil, ada yang bilang dari Ambon. Rohingya tepatnya. Enggak, tapi dari mana? Dari Wonogiri. Wono itu hutan, Giri itu gunung. Di Wonogiri. Bapak Jogja, Ibu Wonogiri, akhirnya saya lahir Jogja. Bisa punya wajah yang sangat ganteng gini nih. Itu kelebihan saya, bahwa saya itu orangnya gampang adaptasi. Jadi nek karo wong ganteng jadi ganteng. Nek om buyuan saya enggak ganteng nek. Tapi Bapak Ibu memang dari Jawa asli. Jawa asli. Terus ya itu akhirnya bla 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 bla, musik terus saya. Baru ada teman dari Jakarta, Mbok suaramu direkam kan lagu-lagumu banyak. Waktu itu masih cover. Itu alasan saya kenapa saya sekarang nggak di wedding. Akhirnya saya masuk di salah satu label di Jakarta. Berarti bisnis itu ditinggalkan? Saya tinggalkan karena gempa. 2006 gempa. Hancur luluh lantak. Kantor saya ada yang meninggal, oli saya mawot-mawot sampai ada urusan polisi karena limbah. Dan saya berhutang habis ratusan juta lah waktu itulah. Dari mulai kaya minus ler, karena terus semua orang juga berbisnis itu. Karena kalah saya cash flow-nya istilahnya sekarang cash flow-nya terus profit marginnya jadi kurang karena mohon maaf ya kadang-kadang pemulung itu kan nggak tertib. Mentalitasnya kadang-kadang dikai modal baru kira orang store nggak store barang di store ke wong liya karena kan persaingan udah ketat. Udah nggak apa-apa bahwa saya tidak menyesali sampai punya utang rumah di polis lain Bung. Iya, drama betul di polis lain karena nggak bisa bayar. Rumah yang itu atau enggak? Bukan ya. Yo, elek rumah saya telu waktu itu. Ya mohon maaf loh. Yang satu kredit, yang satu bisa beli itu. Terus akhirnya saya harus hutang ke rentenir untuk biar tidak dipolis lain. Bunganya 30%. Setahun? Yang rentenir nyebrak itu kan ngeri kalau perorangan. Buset. Tak tutup dulu akhirnya nggak bisa disita.
Akhirnya saya nyanyilah di Jakarta. Untuk membayar utang. Alhamdulillah terbayar. Dari single saya bisa melunasi utang itu. Jadi ada jejak kesuksesan dari Jakarta juga ya? Ya, saya amini itu, saya benarkan. Nah, terus itu saya bikin album kedua, album Mimpi. Album pertama itu apa nak? Bicara. Tajuk-nya Bicara. Yo iso gayane sok kritik sosial kalau Mas. Kan kalau aku nyanyi lagu cinta kan yo mesti ramutu to. Wong rupane kok berhala ngono lagu cinta kan. Saya kan gak enak kan. Saya sadar sini. Nek ini saya ngomong saya. Dan era itu memang ini ya masih banyak lagu-lagu. Era saya kan generasi 98. Enggak, itu tahun berapa ke Jakarta? 2006 itu juga ya? 2007. Jadi saya waktu itu kan apa istilahnya kalau bank itu kayak di recovery itu apa namanya sing udah nggak usah bayar karena gempa. Akhirnya bukan pemutihan ya, bayarnya dari sidik itu loh maksudnya. Istilah perbankan saya nggak paham. Itulah akhirnya saya bisa melunasi. Bisa lunas, ayem. Orang saya ngomong domestik ya. Ya. Karena di waktu di masa itu terjadilah goncangan domestik. Yo nek diomongke ora apa-apa. Ora penak udah dikira aku holy man ya. Itulah akhirnya dari itu saya benar-benar bisa menikmati jadi penyanyi, mau jadi penyanyi. Nah, karena sebentar, itu sudah mulai nyanyi atau masih jadi pemain? Ke Jakarta itu jadi penyanyi. Merekam lagu-lagu saya. Muncul album saya. Berarti album pertama itu sudah suaramu lah ya. Sudah pede menyanyi. Jadi sebetulnya karir menyanyi saya itu masih pendek. Kalau bermusik panjang. Tapi karir menyanyi saya itu baru boleh dikatakan 2009. Belum lama. Tapi lagu-lagu saya ada juga yang dinyanyikan orang. Karena saya tuh seneng gawe lagu. Itu loh, senang misalnya delok jenengan wah Putut adalah dengan semiotikanya. Oh, iki C mayor. Mayor C. Jelas. Ning ketok nek uripe minor terus itu. Oke, minorin aja situ. Enggak usah mayor gitu ya. Itulah akhirnya terus bikin terus akhirnya pulang lagi ke Jogja setelah aman. Kenapa pulang ke Jogja? Mungkin passionnya kan sukses sudah di Jakarta. Gini Mas, saya itu kan wong lokal, jadi saya nggak punya aku ki wong desa. Yang Jakarta ki bukannya nggak suka, passionnya mungkin nggak pas. Ulanglah ke Jogja lagi, bikin indie. Tapi ngomong-ngomong musisi Jogja yang sukses pulang ke Jogja banyak ya. Banyak. Duta Sheila on 7. Mereka sukses. Nek saya itu kan neng jalur sing beda. Nah, itu tadi alasan saya habis saya menyanyi itu saya nggak mengcover lagu. Saya tidak mengcover lagu. Jadi, apa hubungannya? Ya mesti lu HP sing asli nek ngaprong suaraku elek. Saya kan bukan penyanyi sing festival sing apik. Iya, karena kan, ketika menyanyi langsung bikin album, makanya nggak mungkin. Satu hal itu, kedua, nek aku nyanyi lagune God Bless misalnya gitu. Ya mesti HP Ahmad Al-Jabar bangane saya. Gitu. Memang ada hukum yang kalau penyanyi cover lebih bagus. Enggak juga. Kadang sekarang kan malah penyanyi cover kadang lebih bagus. Memang sih. Era itu kan orang cover tidak di-share kayak sekarang. Di YouTube tuh lebih bagus dari penyanyi. Wah, duitnya lo kasih cover. Itu kan juga salah, baik bener enggak masalah itu wong kesenian ini bebas. Nah, saya akhirnya ya orang mengatakan saya jadi seniman. Padahal aku bilang udang seniman ki apa, seniman ki ono ora apa ya ora ngerti. Saya enggak tahu. Yang penting saya dikatakan seniman, saya punya karya, akhirnya dengan beberapa kali kan saya juga pernah di Rentang itu kan juga menjadi ilustrator, teater, garap musik teater, mungkin film, sinetron itu, lagu-lagu saya dipakai. Terus akhirnya saya tetap jadi penyanyi, gawe dhewe lagu dhewe elek ya ora ngerti to nek aku nyanyi lagu dhewe. Apik lagumu. Bung, situ nomor ada nomor rekening mbok nanti saya dhewean nomor rekening. Saya penak. Nah, akhirnya itu dan mungkin lagu-lagu tema. Saya mencari ceruk yang misalnya bikin lagu tentang Gus Dur, tentang Sugiyo Pranoto, itu saya ambil di itu.
Terus banyak mengurangi lagu cinta. Kalaupun saya pengen lagu cinta itu mungkin dengan bahasa sing beda, yang beda dengan metafor segala macam. Makanya kan saya akhirnya kenal dengan Putut EA. Itu kan ada Putut EA, ada Agus Nur, terus teman-teman sastra itu kan akhirnya itu guru-guru saya. Berat nggak bro jadi musisi di Jogja? Ya berat lah. Itu kan kalau yang tidak nyanyi di ini ya di acara pernikahan. Padahal itu kan laris tuh, misal wedding atau di kafe reguler itu kan sebenarnya cukup menghidupi. Ya itu pilihan saya. Betul. Saya lebih seneng yang nanggap itu misalnya institusi tertentu. Mungkin teman-teman ada kolektor katakanlah gitu. Itu suasananya lain Mas Budut. Betul. Jadi gini. Sering pentas tunggal juga ya? Sering nggak saya. Biasanya kalau mau bikin lagu, setelah lagu itu selesai kita bikin album, saya konser biasanya. Saya konserkan untuk mempublish itu saya konser. Saya sih konvensional. Jadi gawe njuk kuwi dijejerke. Mbuh engko piye. Karena saya itu prinsipnya gini, bahwa karya itu anak kandung. Itu anak kandung saya. Ape elek kuwi mesti ku nemokke rezekine. Pasti akan menemukan rezekinya sendiri, menemukan jalannya sendiri. Kepedeanku neng kono Mas. Dan di Jogja ini sorry aku potong. Penyanyi tunggal gitu tentu kalau konser ya nggak tunggal lagi. Iya, itu. Terus konser sendirian gitu atas namanya sendiri itu sudah jarang banget. Ya. Termasuk ya kamu. Saya kan coba sebut siapa? Nyaris nggak ada kan? Ya. Kalau band masih lah. Kalau band iyalah. Dengan ini kalau Bronce ini konser itu sangat ya bener-bener konseptual gitu ya. Ya ben ketok seniman Mas. Konser saya ya. Enggak, tapi bener kan jarang hampir enggak ada penyanyi sendirian single enggak kayaknya. Sendiri loh. Sendiri ya. Kalau band sering banyak adalah. Dan saya itu kan memakai istilahnya arisan seni. Oh, tapi itu udah maksudnya melibatkan banyak orang loh yang di Bentara terus di konser hall itu sendiri persiapannya kan berbulan-bulan melibatkan banyak sekali orang. Saya meng-hire misalnya IO atau apa terus nanti duitnya nyari sponsor sendiri cari ya itu trust juga memang terus jejaring sosial makanya seniman itu harus punya tabungan sosial. Suatu saat mungkin saya ke Mojok, Bung Mojok, bosnya saya nggak kenal kan, saya kenal sama juragannya, kepala sukunya kan nggak kenal saya. Oh iya. Iki aku kan gawe konser, situ harus support apa? Karena itu terjadi. Saya kalau konser gitu, jadi gini Mas, saya kan banyak terlibat dengan teman-teman perupa. Ya. Konser saya itu konser bener-bener, misalnya saya ke Pak Joko Pekik, bos, jenengan nyumbang apa? Aku tak nyumbang sego. Misalnya 50 bungkus, apa-apa, ya 50 bungkus tak nggo latihan. Atau 50 bungkus tak nggo JR. Itu terjadi. Terus pas konser, karena ini saya sudah dapat sponsor dari sana sini, bagaimana caranya player saya terbayar dan bagaimana caranya penonton tidak bayar, tapi bayarnya pakai telo. Konversinya pakai telo, pakai kacang godok, boleh nonton sebagai apresiasi. Tapi kenapa sih kok penonton nggak diminta bayar, dididik penontonnya? Itu kan tetap didik bahwa mereka tidak boleh nonton gratis. Tapi oleh nggawa koran diselehke apa beras sekilo. Itu ide itu karena saya pengen menyaring juga dan orang semata-mata free. Yang seterusnya bayar ya. Saya meniketi ya. Tapi itu kan trial saya. Apresiasinya sepiro. Nek wong nonton tanpa bayar itu kan akhirnya sebenarnya nggak mendidik. Betul. Tapi ketika apalagi di tempat yang terbatas ya, kayak konser hall. Iya konser hall. Oh itu kan jelas terbatas. Kamu mempersiapkannya dengan tim sangat serius. Ya. Ya bayar mestinya bro. Akhirnya kan bayar. Yang awal-awal saya mencoba tes case-nya gitu. Ora gratis. Neng apa yang kamu punya itu istilahnya polowijan. Oleh bayar polowijo. Oleh bayar beras, oleh bayar koran, silahkan. Sampai saya disumbang juga dari dinas perkebunan. Iya.
Lah situ sih aneh-aneh. Jajal nek orang ngono sing nyumbang bank malah. Nek urusane duit. Yang terakhir iya sih. Ada bank yang nyumbang saya. Nah, gitu. Ada yang awal tes case-nya tadi saya. Gawe Polowijo dinas perkebunan. Iya, gini karena orang habis nonton isih tak kei gowo wit dewi-dewi itu sentimen hijau lah istilahnya. Ya. Kalau itu sih oke. Tuh, terus ternyata makanannya banyak. Jadi orang nonton konser saya iso ngombe kopi, iso nguteh, iso mangan sego bungkus. Nah itu alasannya itu membangun kegembiraan sebetulnya. Ya, itu setuju. Nah, habis itu ternyata bisa saya kalau tiap konser sekarang bayar. Ya gitu. Akhirnya bayar ya lumayan. Ya. Sing penting orang diutang, kabeh player terbayar, produksi terbayar, saya yo kebayar. Nah itu kan berarti saya harus butuh orang-orang semacam jenengan sing bisa mengelola toh. Iya, akhirnya saya meng-hire orang. Tapi kalau manajer saya nggak punya loh sampai sekarang. Iya. Saya itu kalau manajer sifatnya by project. Apa sing iso durus gitu. Baru nanti dapat honor sekian dibagi atau kadang-kadang saya hanya sendiri. Samain sendiri. Karena ada yang dulu saya tuh penyanyi on the spot gitu loh. Kalau main nyanyi ditanggap situ saya nyai gitu. Kadang-kadang kan seneng tuh orang itu ketika diuang kayak itu kadang-kadang saya lumayan dapat rezeki itu ketika seperti itu malahan. Mangkat ijen atau berdua dengan pemain drum. Saya berani berangkat berdua dengan pemain drum rock. Itu dengan lagu-lagu saya. Dan otomatis yang nanggap saya kan berarti udah tahu lagu saya. Betul. Otomatis lah. Nah itu kadang-kadang memberi honornya pun melebihi ekspektasi. Oke. Kita coba diskografinya dulu. Yang pertama apa tajuknya? Albumnya? Bicara. Itu tahun 2000. Tahun 2009. 2009 ya? 2010 Mimpi. Oh, setahun kemudian langsung mengeluarkan album. Dengan Sound System Orchestra di Jakarta. Itu masih di Jakarta ya? Di Jakarta. Terus album ketiga Ayo Lawan. Itu tahun berapa? 2000 itu 4 tahunan itu saya kosong. 2014 kalau nggak salah. Kalau nggak 2003. Itu yang di konser hall. Di konser hall. Ayo Lawan itu ya. Lawan. Terus Vira Nagari Nusantara. Oh itu yang di konser hall Vira Nagari Nusantara. Itu single sebetulnya. Vira Nagari itu yang konser hall, tapi albumnya ada sendiri. Terus album Rebur Gedang dengan Mas Nasirun. Udah 5 loh. Iya. Makanya kan terakhir 6 berarti. Terakhir ini yang di konser hall itu Celeng Degleng. Celeng Degleng itu di PKK bukan, juga ya? Di konser hall. Di PKKH itu aku malah lali ya, Bu. Tapi judulnya apa? Setiap konser saya kasih judul loh. Aku bisa lali ya. Yang ada Ganjar Pranowo. Mas Ganjar di konser hall. Bukan di PKKH itu barengan dengan pameran lukisan bersama kalau nggak salah. Iya. Di PKKH. Judulnya lupa karena yang berjudul bukan saya. Biasanya kalau nggak salah ininya yang Pak Joko pakai apa? Yang dipakai untuk ilustrasi. Oh ya. Panggungnya. Ya itu sebetulnya pameran bersama dengan konser. Itu di PKKH ya. Di PKKH. Terus saya itu kan banyak melibatkan Ong Hari Wahyu sebetulnya. Itu sahabat sudah kita wawancara. Udah kemarin. Iya. Itu keparat itu orang. Saya itu sama dia itu cinta benci sebetulnya. Sering berantem, tapi saling sayang. Saya melibatkan selalu banyak sekali saya melibatkan dengan beliau. Di artistiknya teman-teman. Hanya Agus Nur pernah di Celeng Degleng itu dia directornya. Tapi Pak Om terlibat di artistiknya. Terus juga dibantu Pak Putet juga. Nah, jadi ya karena tadi saya boleh dibilang memanfaatkan juga apa-apa, tapi itu kadang-kadang kan itu khas Jogja ya. Ya kepaguyuban. Jadi nek ora kulon nuwun kadang-kadang iki dirasani. Nek wis bar ngomong kan ya kowe bantu. Nah, itu kan strateginya gitu.
Harus gitu Mas, kalau nggak gitu ya piye. Neng boleh minum ya Bung ya boleh. Neng ora oleh ngerokok. Ngerokok. Ya wes. Dari sekian album yang yang merasa paling optimal itu di album apa? Bahwa itu anak rohani semua, ya jelas lah itu. Kalau itu Yang punya kepuasan sebetulnya yang album Mimpi. Kalau Mas bilang masalah kepuasan karena itu benar-benar saya setahun total dengan teman-teman orkestra dan semua lagu pakai orkestra 55 orang. Itu kan kerja yang kolosal. betul. Dan Jakarta Jogja. Itu luar biasa. Bagi saya itu paling berkesan. Terus tapi semuanya bobotnya ada karena gini Mas. Lagu itu kan aneh toh. Itu yang Aneh gini, ketika ini udah direcord dan udah fix iki ya, merasa ini paling enak. Akhirnya diluncurin gitu. Selang berapa tahun mungkin kok kurang ya. Itu yang unik Bapak. Kok kayak ini kok jane enak ini loh. Ya enggak akan pernah selesai kalau itu diurus. Iya. Nah, itu punya keunikan sendiri sebetulnya. Saya kan di album Ayo Lawan itu benar-benar pure akustik. Alatnya akustik semua. Itu ya ono kenangan Bapak. Itu berproses dengan Pram Jasmine. Itu ya berkesan. Cuman kadang-kadang iki pasti sing ngrungokke segmen iki, pasti sing ngrungokke iki. Enggak semua saya merasa enggak semua orang bisa mendengarkan enak. Nah, itu kalau saya pribadi seneng Bapak. Iki zaman iki kualitas audionya ngene, kualitas musiknya itu. Itu lucu. Tapi kan kalau di generalisasi orang akan bilang kualitasnya jadi apa sih album iki gitu. Tapi secara pribadi saya senang semua bahwa itu proses, bahwa itu penanda saya. Ada penanda-penanda di tiap tahun itu. Kalau bikin lagu itu bro, punya ide dulu atau ada pesanan dulu? Rata-rata saya lebih cepat punya ide sendiri. Pesanan saya malah pusing. Sebetulnya malah beban. Karena kan nanti ada preview juga. Kadang-kadang nggak cocok ini, kadang-kadang itu kadang-kadang lebih menyebalkan. Tapi karena kalau pesanan itu kan jelas ada duitnya, semangatnya luweh. Saya bikin lagu biasanya nadanya dulu. Ketika saya mungkin naik motor atau naik mobil. Kadang yang paling dasar ketika saya di kamar mandi. Baru gitu itu rasanya bikin nada. Situ biasanya naik mandi yo nyanyi-nyanyi kan enggak. Bengok-bengok gitu. Enggak pernah ya. Silent. Itu ada nada, saya HP kan selalu saya bawa. Biasanya tak rekam saya. Oh, ada gimmick nada ini. Terus ada kata ini. Anda kan orang sastra tuh kadang-kadang kata-kata ki unik ya nek dadeke lagu. Yang ini bisa menjadi quote misalnya. Atau melihat sampean lah, iki kok ono judul apik itu. Itu baru nanti dikelola dipaskan antara melodi saya dengan nek katanya apa iki, nanti tarik padanan kata yang lain iki guru wilangane enak iki. Itu. Nah, itu setelah jadi biasanya saya ngundang player saya. Iki lagu ini piye? Nah, ini terjadilah diskusi, terjadilah bisa mengarang bersama, itu proses yang menyenangkan. Habis itu baru di take, direkod pun habis itu preview salah. Nggak enak ternyata, ganti lagi, bongkar pasang, itu yang menarik. Dan biasanya kami berantem. Nah, itu justru yang menguatkan hubungan. Justru itu hubungan antara relasi dengan teman-teman itu. Dan mereka, teman-teman saya baik-baik, nggak ada yang nggak konflik lah. Jelas. Nyenengke karena amannya saya itu single. Jadi enak. Nek grup kadang-kadang berantem Mas. Oke. Nanti maaf persoalan eksistensi bisa berantem, persoalan finansial berantem. Itu capek kena energi. Jadi memang by project kadang-kadang kalau iki job iki cukup ngocah papat, ya udah. Yo iki mengcah papat kalian dulu ya, yang nanti PR-nya lain. Ya kalau ada job yang lain gitu, atau bung ini cukup memang siji ya udah sama dewe itu ya kan enggak gitaran dewe ya wani orang wedine gitu wong lagu-lagu dewe salah ya ora ngerti, lali lirik ya ora ngerti. Tapi ngomong-ngomong sering enggak lupa lirik? Seringnya banget Mas. Karena kan banyak kan kadang lali kalau udah seneng misalnya lali Mas.
lali ngono ngadeg ngono lali. Tapi yo ora apa-apa. Di situ kalau mau pentas minum nggak sih? Enggak juga, tapi saya bukan peminum tapi minum. Minum apa? Bukan peminum masif gitu loh. Saya minum. Kalau Mas mau naik Sering minum. Ya. Sering minum. Sekedar untuk menghangatkan badan. Yo apa ya? Yo ben asik. Anu Mas, luwih enjoy. Jujur saya luwih enjoy. Saya nggak munafik, saya lebih enjoy ketika saya minum. Kalau bukan bir loh ya. Bukan bir. Ya. Saya sering gitu. Tapi alhamdulillah saya tuh jarang mabuk. Neng panggung mabuk terus piye persiapan itu kan nanti kan nggak asik kan. Mau nanggap pemabuk kan nggak asik banget. Ya, Tapi sebetulnya itu untuk mengatasi grogi nggak sih? Grogi itu ketika audiens susah untuk ditaklukkan itu baru merasa grogi. Tapi sebetulnya saya tenang-tenang baik gitu. Awal-awal ya dulu pentas itu mesti bingung, golek kamar mandi, nguyo segala macam. Sekarang enggak, udah anggap biasa bahwa kalau saya punya prinsip ini di panggung saya apa urusanku. Saya sudah pada tahap itu. Udah gitu. Cuman kan menyiasati itu kan kadang-kadang ada rundown lagunya urutannya ini kalau dengan band saya. Kadang saya berubah-ubah. Delok reaksi penonton, jaluk sing ngopo lagu. Harus paham banget. Karena di frontline kan saya harus paham. Kadang-kadang juga diprotes player, "Jangan dukuwi lagune sing iki wae." Itu biasa. Wah, konflik itu biasa bagi saya. Ya aku neng kono ya kudu mendirect gitu. Kalau dulu Bro di Jogja tumbuh kembangnya selera dan proses musikalitasmu gitu ya. Itu bersamaan dengan tokoh siapa saja sih? Yang jadi patron waktu itu ada nggak di Jogja? Di Jogja waktu itu Mas Jabo. Jabo ya. Mas Jabo sudah kenal, saya sering sharing ngobrol, sering ngumpul. Gitu. Sorry aku potong. Apa dasarnya Mas Jabo menurutmu? Mas Sawung Jabo ini maksudnya ya? Sawung Jabo itu menurut saya jenius. Jeniusnya gini Mas, dia punya antara lirik dan nadanya itu menurut saya klop. Dia nggak terlalu puitis, tapi pas. Dengan pilihan kata. Pas gitu. Dengan suara seperti dia itu menjadi khas. Gitu. Dan ya dengan modal perjalanan hidupnya di luar keseniannya juga, di luar dia berkesenian juga oke. Bagi saya itu keren. Sawung Jabo. Dan sampai sekarang pun saya masih sering berhubungan dari Australia. Saya selalu minta pengestu. Bagaimanapun senior. Senior jauh. Apa komentar dia pada proses berkesenian? Dia selalu atau pesan-pesan. Pesannya pasti ojo mandek. Jangan berhenti. Gitu. Nah, saya paham banget bahwa sebenarnya harus kudu berkreatif atau berkreasi wis. Udah seperti kutukan tuh nih ya besar ngomongin aku tadi dokter ra iso. Padahal ngerti dhewe to. Wajah kan wajah dokter gitu. Jadi kan saya kan enggak sungkan nanti situ minder kalau saya jadi dokter itu minder. Mbok yakin. Ya. Selain Mas Sawung Jabo? Saya dulu waktu muda itu banyak inspirasi musisi-musisi barat sebetulnya. Waktu itu kan gayane kok gengsi loh. Sopo jane musisi barat? Saya dulu penggemar Denver sama Simon Garfunkel. Itu seneng banget karena dia menyanyi, apalagi Denver nyanyinya kan ikhlas. Orang sing nyanyine ora tulus lah. Bukannya enggak dari dilihat aja orang itu ikhlas banget sak karepe dhewe itu loh. Sok kadang-kadang mungkin rada out. Gitar nek live itu kan ngawur-ngawuran kadang-kadang, tapi itu artistik. Bagi saya itu kelebihan beliau. Itu. Seneng saya itu sama dia. Walaupun saya itu jangan tanya, "Kowe apalah sak lagu?" Enggak apal saya itu lagu. Lagune dhewe ra apal. Ora apal cuma lagu wong liya. Mbok mending lagune dhewe sing nguripi diapalke gitu loh. Itu. Sama ini kalau teman Mas Jaduk itu saya respect dengan almarhum Muhammadiyah itu
itu keren bagi saya. Wah. Dia bagus Mas Jadul. Terus teman-teman yang sebenarnya seangkatan saya itu ketika band-bandan ya Segido. Segido itu satu angkatan. Itu ngebandnya duluan saya sekian 1-2 tahun, terus waktu dengan Balik Bengong. Saya reggae, dia ska. Oh iya deh. Benar. Ya. Tapi secara usia tuaan saya. Cuman tubuhnya hampir bareng. Ya. Itu ceritanya. Segido. Pemenang. Kalau pertumbuhan musik di Jogja menurutmu gimana? Luar biasa Mas. Oh, anaknya juga musisi terkenal. Ya, anak saya yang barep itu musisi. Kalau ngelihat di generasi anak saya, sekarang mereka itu luar biasa. Saya senang dengan kreativitas anak-anak muda sekarang. Equipmentnya juga sekarang mudah. Sekarang dia mau publish dirinya juga gampang. Dulu era saya itu orang mau dikenal kan kudu ning panggung. Betul. Dan Minimal itu lama. kudu ning pitulasan sike. Nek dulu bukan pensi ya. Job-joban ora bayaran ning kampus, ya, kampus SMA. Itu dulu baru layak recording. Nah sekarang kan jeng iso main, vokalnya apik atau jelek pun nggak apa-apa, dia bikin demo, bisa di-share di medsos, terus itu dan itu bagus. Jangan disalahkan, tuh keren juga. Ya, estetikanya bergeser. Betul. Menurut saya, kalau dulu kan berat, dulu aja saya mau latihan ke studio aja susah kok. Ya. Caranya bayar piye, urunan piye, dadak gadeke kathok. Dulu kan masih ada model gadek, sekarang nggak ada. Dulu gadeke batik saya. Masa? Iya nyeler batik mbokne. Dulu kan masih ada, sekarang kan di Pegadaian. Buweling cari tembok lah itu anu ya Mas. Kadang-kadang ya memang harus butuh gitu. Yes. Harus butuh gitu. Pernah ngalami itu kan. Jadi ora apa-apa. Wong ora maling kok. Iya. Ya kuwi dhewe wis rada maling. Ya wis maling. Kan itu kan dari aduan. Tapi waktu jadi musisi direstui nggak sama orang tua? Enggak. Bener enggak? Ya pasti. Enggak boleh. Saya kan sebenarnya dulu mau masuk ISI, pengennya masuk ISI. Sorry, kamu akhirnya di Atmajaya itu masuknya apa sih, Bro? Masuk, maksudnya? Enggak, maksudnya kuliah di fakultas apa? Hukum. Wow, kudune dadi lawyer. 8 tahun. Ya enggak ada masalah. Saya hukum. Maka lulus dengan syafaat. Dengan pokoknya lulus itu dengan deg-degan, dengan cinta kasih sesama dosen. Ya, lulus saya, cuman yang di Duta Wacana saya tinggalkan, di Janabadra saya tinggalkan. Tapi orang tahunya saya sastra UGM dan lumayan tuh Mas. Sastra Jamaika. Sastra UGM fakultas otodidak. Enggak direstui orang tua? Enggak. Bapak terutama. Kalau ibu sih enggak masalah, bapak enggak suka karena saudara-saudara pegawai. Jadi lulus kuliah jadi pegawai negeri. Ya enggak mau. Walaupun bisa main musik semua. Ya, dan mereka manut. Saya itu sih enggak tahu manut. Gitu. Sampai sekarang. Jadi mbok saya itu kadang-kadang ibu saya itu ya iso urip le. Ya urip Ibu. Yo non saya di rumah. Iya. Ya yo sudah ngomong gini. Dia itu ini yang ini. Do mobil. Yo loro meneh. Aja diomongin Dedi. Ya gitulah. Ceritanya gitu Mas Budo. Terus di saat pandemi ini bikin lagu apa saja, Bro? Ini saya bikin di saat awal pandemi saya bikin Isyarat Waktu, itu ngomong tentang pandemi. Terus habis itu ada konser juga di kala pandemi, saya konser virtual 2 kali malahan. Itu seneng banget saya bisa konser 2 kali. Tetap bukannya kudu eksis, tetap bergerak. Terus habis ini saya bikin lagi 5 lagu, sudah saya record, tinggal 1 yang belum saya record, itu nanti akan saya luncurkan sebagai single. Temanya juga masih sama tentang kalau ini kan, kalau yang kayak Ceng Degleng itu isi kayak era-era Songo mungkin pemberontakan. Kalau sekarang saya ngomong tentang kemanusiaan, keberagaman, terus tentang hoax, dan yang baru saya bikin klipnya itu tentang ibu, cinta saya tentang ibu. Itu saya kolaborasi dengan Mas Agus Nur. Liriknya beliau, saya songnya. Itu ini baru saja selesai, ini baru preview video klipnya.
Itu gua Mas, ngisi kekosongan bahwa yo seniman itu butuh gerak lah. Begitu. Kalau pandemi ini berlangsung cukup lama gitu ya. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan oleh para musisi termasuk situ? Kalau saya harus dengan sikap digital. Jadi maaf teman saya yang musisi kan juga banyak. Banyak ya. Nah, mereka kena semua. Ya, berdampak semua. Enggak pentas sampai setahun lebih. Iya. Ya memang beda, nggak ada impact ketika kita. Ya saya kan sering virtual, pentas virtual atau webinar saya nyanyi gitaran dewe ngobrol. Itu kan kadang sering. Memang aman, saya masih dianggap aman masalah ekonomi untuk pas sekarang pandemi ini. Ya harus adaptasi ya kadang-kadang ya juga untungnya masih ada orang yang nanggap saya walaupun saya kadang ijen. Kadang kemarin bisa satu grup konser itu juga berkah bagi saya. Ya sekutu bergerak. Kalaupun tidak ya saya harus berkarya bicarane. Karena itu bank karya bagi saya. Nah nanti tetap kan masuk ke platform juga, platform digital. Yo mungkin yo enggak apa-apa saya gitu. Adaptasi ini butuh kuat. Iya. Oh no. Tapi dengan tanggapan kan pasti berkurang kan, jauh. Sangat berkurang. Iya. Tapi yo nggak tahu saya yo selamat kadang-kadang orang nanggap, ada orang nanggap yang mbok institusi apa, butuh saya nyanyi 1-2 lagu, acara apa, kan tetap kadang-kadang gua anak musik walaupun ya virtual ya. Masih bisa. Kalau teman-teman yang lain gimana tuh? Banyak yang tidak seberuntung sebetulnya kamu. Banyak men-sweet lah, jadi berdagang lah itu kan masih banyak juga. Tapi nggak tahu mereka juga ikatannya itu juga kuat loh, Mas. Jangan salah di Jogja itu. Ya. Saling mensupport loh. Masih sering banyak mensupport. Terus kalau kayak waktu pandemi ini baru saja juga saya bikin lagu-lagu tentang campaign pandemi. Untuk kemarin juga pernah dengan Pak Butet itu kan, untuk iklan 3M. Baru saja 3 hari yang lalu saya nggarap untuk 5M. Dengan anak-anak kecil 5M. Saya tadi 5. Mau 3, sekarang 5. Apa tuh? Masker, mencuci tangan, mobilisasi, banyak banget kali aku. 5 kok banyak banget. Itu apa loh? Apa telu? Maskeran. Mau mencuci tangan. Menjaga mobilitas. Menjaga jarak. Bener. Terus di rumah saja ini apa ya? Pokoknya diam di rumah itu yang satu saya lupa. Itu rada gampang. Ini kan cuma 2 menitan, 1 menitan. Itu masih ada job. Gitu. Gue campaign gitu. Terus ya ada beberapa bikin musik iklan. Pernah nggak, ini terakhir nih, karena waktunya udah hampir sejam. Kalau misalnya ada lagu pesanan, ya kan, terus nggak dapet nih idenya, ya itu gimana? Dong. Gimana terus? Pernah, akhirnya ya itu kan persoalan kesepakatan yang aneh saya, kesepakatan dengan harus berdamai dengan diri saya. Karena gini, aku orang pas juga bikin lagu ini. Ketika sudah deadline-nya ya sudah tak sepakati bahwa ini yang terbaik. Akhirnya gitu. Tapi kan saya berusaha berikhtiar menurut saya baik dulu. Ukurannya subjektivitas saya bahwa iki aku mantep. Itu kadang-kadang untuk ngomong mantep itu bisa terjadi kok orang mantep ya. Kadang-kadang selamatnya gini, Bu. Menurut saya pesanan ini nggak mantep. Terus saya bagikan ke orang yang pesen. Udah Mas, udah selesai. Padahal jane kira mantep. Aku soalnya itu pernah. Kan aku 4-5 tahun lah pernah jadi bener-bener murni menulis ya. Menulis cerita pendek terutama. Itu kan kadang media itu pesen ke aku. Jadi ya pesen kadang-kadang ya namanya juga orang dulu ya, maksudku ya kita hidup dari menulis. Jadi kalau misalnya ada redaktor, Mas betul ada cerpen yang ini apa stok cerpen gitu. Aku bilang ada, tapi bohong saya sebetulnya. Sebenarnya nggak ada. Terus saya tanya, mau yang tema apa Mas gitu? Iya, yang temanya gini. Oh iya saya kirim sebelum jam 7 pagi gitu. Baru saya bikin. Bisa, saya pernah juga. Nah, memang kadang-kadang ya
bagus menurut saya. Ya. Tapi kadang-kadang yo seanane. Sana nih toh. Nah ya udah apa bagi saya nggak apa-apa. Nah, tapi yang menarik adalah ketika itu diunggah atau ditayangkan oleh media massa, responnya tuh kadang-kadang malah lebih bagus yang yang enggak di ini. Iya. Yang kita malah merasa Kalau itu bukan masterpiece ya katakanlah. yang enggak merasa marem gitu. Marem, Ya, yo jadi biasa. Ya pasti saya juga gitu kok. Podo kok. gitu ya. Podo baik. Di kesenian tak pikir sama. Terus untuk mengasah terus naluri berkesenian, sensitivitas, sensibilitas gitu. Apa yang ada disiplin-disiplin tertentu nggak? Secara prinsip enggak. Hah? Tapi nek ndelok ATM-nya kurang. Urupnya jatuh debet kadang-kadang saya langsung. Ukurannya wah ini kok limit sih saya. Terus bicaranya gerak saya bikin. Duh, entah buat apa. Tapi saya tuh berusaha dalam seminggu harus menjadikan satu lagu. Entah itu nanti disimpan dulu. Ini untuk busana, untuk kapan, untuk bank. Saya berusaha gitu terus. Dan nulis kalimat. Itu. Saya nggak bisa nulis. Tapi nek lakukan sedikit. Iya. Wes, ide apa gitu. Teman gitu. Itu mengelola mahmanya seperti itu. Iya. Saya harus punya mahma. Kalau seusia saya nggak punya mahma ya wes 12 tahun. Iya bro. Iya. Berkesenian itu pertaruhannya di situ. Iya. Usia makin tua itu mestinya kreativitas tuh nggak boleh makin padat. Iya. Nah, itu mengelolanya yang treatmentnya itu yang susah. Makanya dolan, nyek-nyekan, hura-hura itu penting bagi saya kan membangun kegelisahan gitu. Terus nyawang anaknya, wah ini targetnya anakku bar sekolah itu sih. Kadang saya ambil itu daya hidup itu harus punya daya hidup. Daya hidupnya itu. Loh, tapi itu kan nggak apa-apa loh, itu sah loh. Ya sah. Kehidupan kita punya masalah, banyak masalah. Iya. Dan sebagian dari masalah itu menimbulkan energi kreatif. Ya itu harus dihidupkan. Orang nggak bisa bayar anak mau masuk kuliah perguruan tinggi kan butuh duit banyak tuh. Ya harus berkarya gitu. Itu kan wajar. Ya harus gitu. Saya pengen punya mobil gitu. Ya harus berkarya. Ya makanya itu yang merangsang menjaganya itu seperti itu. Mahmanya harus dihidupkan, terus baranya harus tetap itu. Dan saya kan punya prinsip bahwa seniman itu tidak ada pensiunnya. Makanya itu ada ancaman yang lain tuh. Iya. Sebelum pensiun kalau sudah keropos atau mati, api kreativitasnya bahaya. Bisa jadi rasan-rasan nih wong. Tadi perbicaraan orang-orang ngerepoti. Kayak ngerepoti mikirene gula utangan terus memalukan sekali. Oke, Bro. Sukses selalu ya. Terima kasih Mas Putut. Ya. Ini semoga album ke-7 berarti ya segera bisa terbitkan, ditayangkan, di platform, dikonsumsi oleh banyak pendengar di Indonesia. Oke, ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya.